Yo guys, jumpa lagi di YouTube channel ini Crypto News Indonesia dengan gua Andreas Tobing sebagai host, dan seperti biasa di YouTube ini kita bakal bahas mengenai cryptocurrency mulai dari technical analysis, fundamental dan semuanya, oke? Oke, so hari ini ada satu topik menarik yang gue mau share sama kalian semua, yaitu mengenai meme token. Ya, ini recently lagi cukup gua kulik gitu, walaupun belum yang sewah itu, cuman kayak I think ini ada satu informasi yang menurut gua akan sangat berguna lah buat kalian gitu ya. Tapi oke, kita akan start dengan Bitcoin chart dulu. Seperti biasa ya, nggak gitu menarik ya. Bitcoin masih bergerak di range-nya seperti yang kita mention ya. Setelah kemarin terakhir di video gue yang mengenai ETF itu drop ke area sini ya, gue kan mengatakan kalau gue masih optimis Bitcoin bisa reclaim area ini terlebih dahulu sekitar 48-50 gitu ya, sebelum akhirnya koreksi yang sesungguhnya akan terjadi gitu ya. Tapi gue akan lebih waspada untuk sekarang khususnya di alts ya, karena kalian bisa lihat performa alts lagi kurang baik gitu, walaupun gue masih consider masih ada kesempatan untuk alt season untuk datang ya. Tapi ya seperti yang gue bilang ya, mini alt season di kuartal 1 ini ya. Teman-teman bisa lihat walaupun banyak alts yang berdarah-darah, tapi sejauh ini satu-satunya chart yang gue perhatikan adalah Ethereum terhadap Bitcoin. Kalian bisa lihat Ethereum terhadap Bitcoin menurut gue sedang menyentuh major support di sini ya. Gue tarik dari sini ya, ya bisa sampai sini lah ya. Ini chart yang gue sudah lukis dari udah cukup lama ya, Ethereum terhadap Bitcoin, untuk menentukan kayak reversal point terhadap Bitcoin gitu. Pada dasarnya kan Ethereum terhadap Bitcoin ini adalah kan ini pair trading ya. Jadi kalau misalnya Ethereum terhadap Bitcoin naik, Ethereum naik ya berarti Bitcoinnya cenderung stagnan atau turun ya, sebenarnya itu ya. So kita bisa lihat ya, terakhir kali menyentuh area ini di Juni 2022 ya. Ini tuh reversalnya kencang sekali ya, teman-teman bisa lihat. Walaupun sekarang teman-teman bisa lihat ya, kayaknya lesu banget kan, khususnya di Ethereum gitu ya. Sekarang lagi lesu banget, tapi ini udah nyentuh titik ini udah 2 kali. Terakhir di sini kencang dan semoga di sini take off. I don't know, kita lihat aja sama-sama. Disclosure, gue masih open long position gue walaupun minus sekarang ya, kayak minus berapa puluh persen gitu ya, lupa gue. Dan itu sempat pas drop 2100-an, minusnya dalam. Cuman ya sudah, gue punya conviction kalau misalnya akan ada some kind of mini alt season, tapi gue nggak mau betting terlalu banyak, gue nggak mau terlalu heavy trading seperti yang gue mention. Gue cuman on Ethereum dulu untuk sekarang ini, and let's see nanti apakah ada setup yang lebih baik lagi. Mungkin gue akan masuk lagi on spot mungkin untuk trade, atau mungkin ya bisa aja di futures ya. Kita lihat aja nanti sama-sama gitu ya. Tapi balik-balik teman-teman pasti ngeh ya, sebetulnya semuanya itu ya pada dasarnya alt season akan valid atau tidak, terus ini juga chart semua valid atau tidak, kayak kita semua tuh sekarang bergantung kepada besok ya, ketika keputusan daripada Bitcoin Spot ETF ya teman-teman. Itu kan katakan 9 Januari akan ada decision dari SEC tentang disetujui atau tidak, and ya let's see lah sama-sama nanti di situ apakah kita akan dikasih sama market atau tidak gitu ya. Menurut gua alangkah bijaknya jika kita bisa antisipasi dua sisi, antisipasi jika diterima dan antisipasi jika tidak diterima ya. Secara pribadi seperti yang gue sudah mention juga baik di TikTok, di Telegram, dari kemarin kan, dari bulan Desember gue sudah katakan kalau gue lagi hold untuk buy Bitcoin dan juga beberapa alts gitu ya. Tentu untuk alts kan narasinya dan timingnya selalu beda-beda, terutama timing rilisnya ya. Jadi di Desember pun masih ada beberapa alts yang gue beli gitu, tapi start from this January I don't think gue akan buy any alts dulu untuk sementara. Tapi nanti nih habis ini nih gue cerita mengenai meme coin ya, mungkin sementara gue akan hold dulu gitu ya, terutama untuk semua alts yang sudah gue buy dari sejak tahun lalu gitu ya. Kemungkinan kayak ICP gitu ya, gue mungkin akan stop buying dulu, karena again guys, gue masih expecting bakal ada final correction sebelum Bitcoin halving ya. Dan menurut gue jika memang nanti market kasih dan harganya lebih lower lagi, lebih prime untuk kita beli, mungkin di situ gue akan unload lagi portfolio spot position gue untuk mengambil
position lagi di market, kira-kira kayak gitu ya. But for now ya guys ya, outlook gue masih jelas ya, gue masih expecting di area sini ya, semoga ada take off gitu untuk alts ya khususnya ya, karena alts yang lagi sangat lemah untuk sekarang gitu ya. Kita lihat aja nanti sama-sama ya, kalau misalnya ternyata Bitcoin spot ETF approved dan Bitcoin bisa claim area ini ya, in my personal opinion ya, mini alt season akan tiba, and mungkin ya akan jadi masa-masa yang sangat baik lah buat kita lah ya gitu. Tapi again ini mini ya menurut gue ya, bukan alt season sesungguhnya ya, karena again guys, gue expecting ya, terlepas dari segala euforik gitu ya, meskipun misalnya in short term di kuartal 1 misalnya dikasih sama market mini alt season, gue masih expecting setelah Bitcoin halving itu akan slowing down dulu semuanya ya. Ketika nanti Bitcoin drop mungkin ke 30, 35, kita lihat aja sama-sama apakah ada major FUD atau apa, gue nggak tahu, gak berusaha prediksi gitu ya. Gue udah terbuka share analisa gue berdasarkan chart only, gue nggak baca news ya, semua pure charts, karena menurut gue chart ini represent emosi daripada market psikologi, market psychology bisa kita lihat di chart gitu ya. Semuanya sudah gue share sama kalian semua outlooknya. Kita lihat aja sama-sama nanti yang kejadian gimana ya. Gue secara pribadi prefer kita punya plan jika yang terjadi skenario A, B, atau C. Kita harus punya strateginya, yang mana yang paling bisa kita tolerir, dan tentunya ya, gue ingetin sama teman-teman semua ya, tentunya ya, long term goal kita adalah kita sama-sama mau profitable dengan sangat baik di kuartal 4 2025 nanti ya. Gue sangat berharap kita semua bisa achieve goal itu. Perjalanannya tentu nggak akan mulus, perjalanannya nggak akan one way up only, nggak bakal, gue assure kalian nggak bakal ya. Mungkin kalian akan lihat portfolio kalian minus 30%, 50%, bahkan lebih. Dan mungkin ada masanya ketika kalian salah pick ya, kalian akan kena rug pull ya. Tapi itu harus kita enjoy sama-sama. Karena in this space, gue sekali lagi ingatkan, resiko dan reward itu berbanding lurus. Mindsetnya tuh jangan kayak lu beli nggak mau turun, lu maunya up only, dan up only-nya tuh mending up only di gue kan punya time frame yang jelas gitu ya. Lu ada orang-orang nggak realistis yang kayak belum naik nih kok turun nih ya, kayak lu berharap minggu depan langsung 100x gitu ya, nggak bisa gitu ya. Butuh keberuntungan yang sangat-sangat lah untuk bisa lu kayak gitu oke? Nah again itu untuk Bitcoin, so outlook gue masih sama ya. Tapi kalau untuk yang lain ya, gue jujur ya, ini gue share, ini pertama kali ya gue share untuk teman-teman yang di YouTube ya. Mungkin nanti abis ini gue akan share di TikTok juga, karena menurut gue lagi secara pribadi gini kan, kita bisa lihat banyak sekali change yang lagi berjalan kan, yang lagi diluncurkan lah di cycle ini gitu. Ada Celestia, ada gue masuk ke sini lah ya. Ada Celestia, ada Sei, ada juga ada gue Adrit, kata-kata gue hilang semua ya. Pokoknya itu lalu tau lah, banyak change yang dimunculkan gitu di cycle ini, termasuk ICP. Teman-teman bisa lihat kalau teman-teman ngikutin gitu ya, itu mulai bergairah sekali karena udah mulai banyak sekali project-project yang diluncurkan on top of internet computer blockchain gitu ya. Jadi menurut gue kalau kalau gue pribadi gini, gue bisa bilang gini teman-teman ya, gue kan ada sizing, ada alokasi portfolio yang memang gue gunakan, yang memang gue khususkan untuk gue itu some kind of gambling gitu ya, kind of gambling gue bilang ya. Jadi kayak itu cuman sekitar 20% lah ya dari total portfolio yang gue spread gitu di beberapa token-token dengan risk reward yang sangat tinggi ya. Sekali lagi ya, ini bukan gambling, tapi kayak gue consider apa yang gue buy ini risk rewardnya sangat tinggi ya. Kayak like lu bisa kena rug pull atau lu bisa jackpot di project-project ini gitu ya. Kayak gue emang udah siapin portfolio untuk itu gitu. Tapi 80% lainnya ya tentu di crypto yang memang gue punya high conviction banget, kayak Bitcoin gitu ya, yang kayak large cap gitu ya, menurut gue secara risk reward tidak se-heavy itu gitu. Tapi ada 20% yang gue kasih tau nih, gue alokasikan untuk hal-hal tersebut gitu ya. Nah untuk saat ini kalau gue boleh ngomong sama kalian ya,
tentu gue lagi bener-bener memperhatikan di semua chain ya, baik yang baru-baru khususnya ya, gue nggak tertarik chain-chain lama kayak BSC, Binance Smart Chain gitu, gue udah merem bener gitu. Gue nggak lirik sama sekali. Terus you name it lah, Avalanche, Cardano, gue udah merem lah, gue udah nggak peduli sama mereka semua gitu. Tapi yang gue perhatiin ini justru adalah chain-chain yang baru ya, yang baru launching, seperti ya tadi gue bilang Celestia, ICP yang kan sebenarnya launchingnya itu kemarin predatory lah ya, yang baru benar-benar brewing ekosistemnya itu kan di tahun ini kita bisa lihat. Udah gitu juga Injective ya, ini Injective juga salah satu chain yang gue perhatikan. Udah gitu juga ada lagi BRC, tentu BRC20 yang lagi hot banget. Terus ada Celestia ya, terus ada lagi SEI gitu ya. Nah gue tuh lagi mencari-cari kayak possibly meme ya. Ini gue bilang dulu ya, ini meme apa yang kayaknya tuh bisa play out gitu loh. Karena kan teman-teman tahu ya, masing-masing chain itu rata-rata nanti bakal ada satu meme-nya gitu. Satu meme-nya yang kayak strong sekali gitu. Walaupun kita tahu lah ya, the only meme yang paling gede tuh kayak Dogecoin, Shiba Inu gitu. Tapi I think menurut gue kalau teman-teman paham behavior daripada native crypto investor gitu ya, kayak mereka tuh akan more jump into memes gitu, karena ya kita tahu lah this is a large casino gitu. Kita nggak perlu kadang utility lu mau kayak gimana juga kalah lah sama meme, karena di sini kita cari profit ya gitu. So ini gue mau share mungkin beberapa yang gue lagi perhatikan ya. Contoh di SEI ini ya, gue ngelihat ada SEI ini, teman-teman bisa lihat nih dari ini gue udah tunjukin kan ya di sini ya. Di sini di SEI ekosistem ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini ada kayak SEI, ada Seiyan ya. Ini gue cari yang volumenya ada aja gitu ya. Ini kayak Seiyan, terus ada juga ada Sailor gitu ya. Ini kan sebenarnya rhymes ya. Ini kayak kenapa namanya Seiyan ya, karena native tokennya nama SEI gitu ya. Jadi ada rimanya gitu loh. Jadi kayak Seiyan ini jujur gue lagi perhatiin gitu, apakah ini bisa jadi meme yang play out gitu. Gue udah ketemu dari Twitter sih by the way kalau Seiyan ini ya, teman-teman bisa lihat. Ini kayak dia ngambil karakter Senseiya gitu ya, kayak Dragon Ball, karakter Dragon Ball gitu ya. Teman-teman bisa lihat lah gitu. Cuman ada kayak ini, cuman dia kayak pakai PP gitu ya. Ini kayak ini apa ya? Token kayak gini nih yang buat gue tuh apa ya? Jokes gitu, bercandaan, kayaknya tuh goblok gitu, nggak ada utility. Yang mana ada utility sih gitu loh. Cuman kayak bisa apa ya, provide ROI itu yang kayak gak masuk akal gitu loh ya. Like lu tuh bisa gains yang kayak ratusan X tuh yang dari project-project yang kayak gini justru gitu, yang nggak jelas gitu loh. Nah jujur ini salah satu yang gue perhatiin ya, si Seiyan ini. Gue belum jump in, by the way gue belum jump in gitu. Cuman gue bener-bener lagi cukup mempertimbangkan untuk jump in ya, karena apalagi ketika gue lihat juga secara token unlocks, mana ya, nih secara unlocks sebetulnya SEI ini kan masih cukup panjang ya. Seingat gue SEI itu baru unlock lagi di Agustus ya. Ini kalau gue nggak salah nih ya, terakhir gue cek ya. Ini teman-teman kita lihat sama-sama ya. SEI, nah ini dia nih. Kan masih 219 hari lagi ya next unlocks-nya gitu. Jadi kayak tuh 15 Agustus 2024 ya di sini teman-teman bisa lihat nih. So gue masih ngelihat kayaknya roadmap-nya masih cukup panjang gitu. Jadi kayak menurut gue fluktuasinya nggak akan se-heavy itu ya untuk dari sekarang ini. So gue lagi mempertimbangkan sekali jujur aja sama kalian untuk ini kayaknya Seiyan nih menarik ya untuk kita ape in, untuk kita spekulasi tentunya ya. Tapi gue nggak bakal apa ya, gue ingetin dulu sama temen-temen ya. Ini gue ngobrol dulu nih sama kalian nih ya. Gue belum beli, full disclosure gue belum beli. Tapi kalaupun gue beli, gue pasti akan spend satu amount ya, yang gue tuh akan bersikap gini, kalau hilang ya sudah gitu. Like mungkin $300, $500, gue mungkin di antara range itu, tapi nggak lebih dari $500 lah. Gue kalau untuk apa ya, kayak yang hilang ya udah, apalagi untuk meme gitu ya, gue nggak akan segila itu ya. Gue paling like $500 gue tes gitu ya, kalau misalnya jebret-jebret, kalau nggak ya sudah, nggak apa-apa gitu ya. Ini kayak ini Seiyan ini menarik sekali menurut gue. Terus di Beam, oke, benar-benar di Beam tuh ada satu ya yang gue sempat perhatiin itu, gue lupa namanya apa. Kalau nggak salah Beamcat deh. It's Beamcat. Yes, ini dia ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini Beamcat ini juga menurut gue kayaknya menarik karena kemarin itu gue baca dari salah satu grup kan, kayak co-foundernya si Beam itu siapa?
David siapa gue lupa, dia tuh kayak suka kucing dan dia tuh suka nge-shield pakai, bukan nge-shield ya, tapi dia tuh suka nge-reply pakai meme kucing gitu. Makanya dari dasar itulah muncul ini Beamcat gitu loh. Ngerti kan, gara-gara co-foundernya suka nge-reply pakai meme kucing gitu. Kayak goblok kan sebenarnya, kayak apa sih gitu loh. Cuman ya ini kripto tuh emang goblok ini gitu. So kalian bisa lihat nih, this is the chart ya dari Beamcat gitu ya. Tapi ini kan beli teman-teman tahu lah ya, belinya itu kan agak tricky ya. Kalian tuh mesti pakai Ethereum atau USD Ethereum, terus Ethereum kalian mesti kalian mesti masukin ke MetaMask, habis itu atau bisa Coinbase wallet gitu ya, habis itu kalian bridge ke Ethereum kalian ke jaringan Beam, baru kalian bisa beli gitu ya. Ini mungkin akan jadi salah satu yang ini gue belum ada yang beli ya, ini semuanya masih gue pantau. Beamcat udah gitu juga on Injective ada Ninja, gue lupa tuh namanya apa, ninjanya Injective gue lupa, aduh ini gue lupa, ribet nih kira-kira gitu. Terus untuk ICP juga ada Docme, Docfinity ya. Ini juga agak-agak goblok menurut gue kesel loh, bener loh kalau si Docme ini ya. Docme ini udah gue perhatiin dari lumayan lama karena gue lumayan ngulik kan ekosistem ICP ya. Ini gue udah ngulik dari lumayan lama Docme ini, kayak udah beberapa bulan lalu lah ya. Cuman kayak keselnya tuh nggak ada yang gue eksekusi gitu nih, sampai gue ketinggalan gains yang kayak gininya nih. Jadi gue agak-agak keki sebenarnya gitu. Tuh kalian bisa lihat tuh, dia tuh udah udah launching dari bulan Mei gitu. Udah lama kok, gue udah beberapa bulan lalu ngeliat Docme ini, terus kayak dia konsolidasi panjang banget, tiba-tiba meledak gitu ya. So gini, yang kayak Docme ini ya tiba-tiba meledak ini, gue bisa ngelihat ini yang kayak gini-gini nih, kalau misalnya ICP bener-bener take off at some points gitu ya, nanti di bull market di tahun depan gitu ya. Wah, yang kayak gini nih bisa ngikutnya nih agak-agak goblok nih menurut gue nih gitu. So ini Docme ini gue perhatiin banget gitu. Ini menarik banget lah. Jadi kayak gue tuh juga berusaha untuk menemukan kayak meme coin yang bisa play out gitu untuk ekosistemnya gitu. Nah, masalahnya kan kalian tahu lah ya. To be fair lah sama kalian ya, kalau kalian perhatiin gitu ya, sebetul-betulnya kayak bisa dikatakan ini gue udah pernah mention lah. Ini kalau nggak salah gue udah mention di TikTok series gue juga gitu. Kalau meme coin ya, kalau gini, gue inget banget ada satu politisi yang pernah berkata kalau korupsi itu adalah oli dari pembangunan, ya kan? Lu tau lah, ada politisi yang berkata kayak gitu. Korupsi itu adalah oli dari pembangunan ya. Tapi kalau kalau dalam versi gue ya, meme coin itu adalah oli daripada layer 1 ya. Ini gue nggak bercanda ya. Kenapa Binance Smart Chain BNB last cycle ya bisa ngaco banget performance-nya, yaitu gara-gara banyak sekali meme dan scam coin yang launching di BSC karena murah. Terus juga Ethereum ya, terus you name it lah, all chains gitu ya. Bahkan Solana punya Bonk gitu ya. Basically semua terus Avalanche juga ada COQ ya. COQ apa sih yang cok itu loh, yang kayak ayam itu. Listing nggak di sini nih. Nah, ini Cok Inu ya, ini kan di Avalanche gitu ya. Kontraknya teman-teman bisa lihat ya. Jadi basically menurut gue, kalau teman-teman ngeh gitu ya, setiap chain itu punya meme-nya gitu. Setiap chain itu ada meme-nya yang benar-benar powerful, dan dia itu yang kayak ngedrive community gila-gilaan, dan pada akhirnya dia meme itu yang meningkatkan utility daripada tokennya gitu. Karena kan meme ini pairingnya menggunakan native tokennya gitu loh, ngerti kan? Sebelum listing di major checks lah ya gitu. Awal-awal kan Cok Inu ini pairingnya sama apa? Avax gitu loh. Demikian juga yang lainnya gitu. Kayak pairingnya itu pasti menggunakan native tokennya di awal gitu loh. So ini yang menurut gue akan sangat-sangat seru dan menarik ya untuk kita perhatikan ya. Gue secara pribadi mulai memperhatikan sekali banyak sekali meme coin yang ada di masing-masing chain, dan mungkin gue akan spekulasi ya dalam beberapa waktu ke depan. Gue akan spekulasi ya, like $500, lempar-lempar aja. Kali-kali ada yang jackpot gitu ya, dari salah satu aja, wah gue udah happy banget gitu. Karena again menurut gue masih believe kalau misalnya di next cycle layer 1 yang akan mendominasi adalah layer 1 yang lahir di bear market ini ya, sehingga my money is on ya tentu ekosistem Celestia, Say Network gitu ya, Injective, instead of gue memilih Avalanche atau Cardano atau BSC. Gue jujur nggak terlalu pilih, gue akan pilih chain-chain yang baru, itu akan lebih menarik menurut gue gitu. Nah,